Halo pendengar sekalian, selamat datang di Berita Falungkung. Berita dilaporkan dari seluruh dunia dari situs web Minghui. Berita minggu ini, Sun Yin mengakhiri tur Inggris yang terdiri dari 52 pertunjukan. Pejabat setempat menyuarakan dukungan. Sun Yin Performing Arts mengakhiri tur Inggris 2026 mereka pada 26 Maret di Swansea. Sejak 2 Januari, perusahaan tersebut telah menampilkan total 52 pertunjukan di 12 kota di Inggris. Semuanya dengan penonton yang membludak. Wali kota Cheryl Philpott setelah menyaksikan pertunjukan tersebut berkata, "Saya sangat terpukau, benar-benar terpukau. Para penarinya sangat anggun. Kaki mereka seperti bulu di lantai." Philpott berkata, "Kita tahu bahwa Tiongkok memiliki budaya dan sejarah yang sangat kaya. Saya pikir fakta bahwa Anda membawa kembali budaya dan sejarah yang kaya itu melalui media lagu dan tarian sungguh luar biasa." Musim ini, tur Sun Yin di Inggris mencakup Inggris, Skotlandia, dan Wales. Beberapa wali kota hadir, termasuk wali kota Oxford, Louis Upton, mantan wali kota Harrow, Ramji Chauhan, wali kota Bournemouth, Jackie Edward, wali kota Llandudno, Anthony Bertola, mantan wali kota Llandudno, Carol Marubi, wali kota Stoke-on-Trent, Steve Watkins, dan wali kota High Wycombe, Majid Hazen. Wali kota Bournemouth, Jackie Edward, menyaksikan pertunjukan Sun Yin pada 29 Januari dan menggambarkan pertunjukan tersebut sebagai pertunjukan yang sangat menyenangkan. Pada 23 Maret, ia mengirim surat untuk kembali menyatakan kekagumannya terhadap pertunjukan tersebut. Dalam suratnya, Wali Kota Edwards menulis, "Saya telah mendengar tentang pertunjukan ini dan pertunjukan ini sesuai dengan namanya. Saya sangat merekomendasikan pertunjukan Sun Yin kepada siapapun yang menyukai sejarah, budaya Tiongkok, kostum yang menakjubkan, dan tarian yang luar biasa." Ancaman kekerasan menargetkan Sun Yin sejak awal tur Inggrisnya. Teater di ke-12 kota yang menjadi tuan rumah Sun Yin menerima email serupa berisi ancaman bom. Ancaman tersebut tampaknya berasal dari agen Partai Komunis Tiongkok PKT dan merupakan upaya untuk menyebarkan disinformasi dan menghentikan pertunjukan. Di Oxford, tempat pemberhentian kedua Sun Yin di Inggris, sebuah email yang diterima oleh teater penyelenggara mengklaim berasal dari seorang peneliti independen tentang budaya Asia dan Falentava, juga disebut Falun-Gong. Pesan tersebut mengklaim memberikan penilaian risiko dan berisi disinformasi, serta pernyataan yang mengancam seperti pemerintah Tiongkok menganggap penyelenggaraan pertunjukan Sun Yin sebagai tindakan politik yang bermusuhan. Setelah sejumlah ancaman diterima oleh pihak teater, kantor luar negeri, persemakmuran, dan pembangunan mengirimkan surat kepada Himpunan Falentava Inggris, penyelenggara pertunjukan Sun Yin pada 23 Januari. Kantor tersebut menulis, segala upaya oleh kekuatan asing untuk mengintimidasi, melecehkan, atau membahayakan individu atau komunitas di Inggris tidak akan ditoleransi. Reunion, Prancis. Faluntafa diperkenalkan kepada penduduk lokal dan turis. Para praktisi mengadakan acara di Reunion pada tanggal 28 Maret 2026 di Dermaga St. Paul untuk memperkenalkan Faluntafa kepada penduduk setempat dan wisatawan serta mengungkap penganiayaan brutal Partai Komunis Tiongkok PKT yang telah berlangsung selama 27 tahun. Terletak di Samudra Hindia di wilayah Afrika, Pulau Reunion adalah departemen dan wilayah sebelah laut Prancis. Sebagai salah satu wilayah terluar Uni Eropa dan bagian dari zona Euro, pulau ini menarik banyak wisatawan dan dikenal karena gunung berapi aktifnya. Para praktisi memperagakan 5 latihan Faluntafa dan menampilkan informasi tentang latihan tersebut dan penganiayaan yang dialami. Para pejalan kaki membaca informasi tersebut dan berbicara dengan para praktisi. Beberapa menandatangani petisi untuk membantu mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKT. Sementara yang lain mengambil selebaran dan mengatakan bahwa mereka ingin mempelajari lebih lanjut. Banyak orang mengatakan bahwa kekejaman PKT
tidak hanya merugikan rakyat Tiongkok, tetapi juga mengancam dunia. Seorang pria mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang Falun Tafa atau penindasan terhadapnya. Seorang praktisi menceritakan bagaimana dia diperlakukan tidak adil di Tiongkok karena berlatih Falun Gong. Ada 4 tahanan di sel penjara, dan saya adalah satu-satunya praktisi Falun Tafa. Ketiga tahanan itu ditugaskan untuk mengawasi saya dan mencegah saya melakukan latihan Falun Tafa atau membaca buku Falun Tafa, kenang praktisi tersebut. Praktisi tersebut mengalami penyiksaan fisik dan pelecehan mental baik di pusat penahanan maupun di penjara. Para penjaga menyetrum saya dengan tongkat listrik, melarang saya tidur, menggantung saya di pintu, dan membatasi akses saya ke toilet. Lanjutnya, mereka juga mempermalukan saya dengan menyiramkan air kencing atau tinja ke tubuh saya. Terkejut dengan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, pria itu meminta informasi lebih lanjut. Ia menawarkan untuk menyumbangkan uang, tetapi praktisi tersebut mengatakan itu tidak perlu. Pria itu berterima kasih kepada para praktisi karena telah mengadakan acara tersebut dan mengambil beberapa materi agar dapat diletakkan di kliniknya untuk dibaca orang. Veronique Haurau hendak mengunjungi pasar terdekat tetapi berhenti di stan para praktisi dan mengobrol dengan mereka cukup lama. Ia tidak hanya menandatangani petisi, tetapi juga mengatakan bahwa ia berencana untuk mengunjungi tempat latihan di dekat rumah putrinya dan mempelajari latihan-latihan tersebut. Seorang suami istri membaca poster-poster dan berbicara dengan para praktisi. Terkejut dengan penganiayaan yang kejam, mereka mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ini dapat mengancam dunia seiring dengan perluasan pengaruh PKT secara global. Mereka menandatangani petisi yang menyerukan diakhirinya penindasan, termasuk pengambilan organ secara paksa dari para praktisi Falun Tafa. Setelah mengambil foto dan video para praktisi yang melakukan latihan, serta foto-foto poster, beberapa orang mengatakan mereka akan memposting informasi tersebut secara online agar lebih banyak orang dapat mengetahui tragedi yang disebabkan oleh PKT selama penganiayaan yang telah berlangsung selama 27 tahun. Pengunjung mempelajari informasi Falun Tafa di Harmony Expo di Swedia. Praktisi Falun Tafa berpartisipasi dalam Harmony Expo di Solna pada 28 dan 29 Maret 2026. Pameran kesehatan tahun ini merupakan yang terbesar di Swedia dan memasuki tahun ke-30. Lebih dari 300 peserta pameran dari seluruh negeri berpartisipasi dan memamerkan produk dan layanan yang berfokus pada kesehatan. Banyak orang mampir ke stan Falun Tafa dan menyaksikan para praktisi memperagakan latihan tersebut. Penjaga stan di sebelahnya mengatakan bahwa dia senang berada di dekat praktisi karena dia merasa suasananya damai dan tenang. Dia dengan senang hati menerima brosur dan bunga lotus origami. Banyak orang berhenti untuk berbicara dengan para praktisi. Beberapa bertanya di mana mereka bisa belajar berlatih. Beberapa mendaftar untuk kelas gratis, sementara yang lain membeli buku Tafa. Beberapa pengunjung muda senang mengetahui tentang kelas daring tersebut. Seorang pemuda membeli buku Falun Gong. Seorang wanita mengatakan dia merasakan energi yang kuat di dekat stan tersebut. Setelah seorang gadis mempelajari latihan itu, dia mengatakan merasakan energi bergerak di perut bagian bawahnya. Biljana mengatakan dia merasa puas dan bahagia setelah mulai berlatih Falun Tafa pada 2019. Biljana berkata, "Saya bertemu banyak orang yang ditakdirkan." Seorang pria lanjut usia mengatakan bahwa dia berasal dari Stockholm Selatan dan ingin belajar Falun Tafa. "Saya senang karena saya dan suami tinggal di Stockholm Selatan." Pria itu senang ketika saya mengatakan kepadanya bahwa kami berlatih Falun Tafa. Min dari Uppsala berkata, "Saya bertemu banyak anak muda, 2 diantaranya dari Uppsala. Ketika saya menyebutkan Falun Tafa, mereka senang dan tertarik. Saya memberitahu mereka tentang kelas daring, tetapi mereka mengatakan akan pergi ke arena latihan untuk mempelajari latihannya. Jadi, saya memberi mereka informasi kontak arena latihan setempat." Wanita Hubei diam-diam dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara karena berlatih Falun Gong.
Wanita berusia 67 tahun dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara secara diam-diam pada 2025 karena dia berlatih Falun Gong, sebuah disiplin spiritual yang telah dianiaya oleh rezim komunis Tiongkok sejak tahun 1999. Chen Jinxiu dari Kabupaten Chiayu, Provinsi Hubei, ditangkap pada 2 April 2025 oleh petugas dari Departemen Kepolisian Kabupaten Chiayu, kantor polisi kota Xinji, dan personel Komite Lingkungan. Dia pertama kali dibawa ke pusat penahanan Kabupaten Chiayu dan kemudian ke Rumah Sakit Reumatologi Xiangning Xitang. Pengadilan Kabupaten Chiayu mengadakan sidang kasus Chen pada 28 Mei 2025 tanpa mengumumkan putusan. Tak lama kemudian, dia dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Wuchong meskipun dia tidak sakit jiwa. Setelah itu, keluarganya kehilangan kontak dengannya. Mereka berulang kali pergi ke kantor polisi setempat untuk menanyakan keberadaannya atas kasusnya. Tetapi polisi menolak untuk memberikan informasi terbaru. Pada akhir tahun 2025, 2 petugas penjara menghubungi adik perempuan Chen untuk menanyakan beberapa hal tentangnya. Mereka mengungkapkan bahwa dia telah dijatuhi hukuman 3,5 tahun, tetapi menolak untuk memberitahu keluarga di mana dia saat ini ditahan. Sebelum penganiayaan terakhirnya, Chen telah berulang kali menjadi sasaran karena berlatih Falun Gong. Suaminya menceraikannya. Putranya tenggelam pada 29 Juli 2001 saat dia menjalani hukuman 18 bulan di kamp kerja paksa. Dia berulang kali ditangkap dan ditahan di berbagai pusat pencucian otak. Setelah penangkapan pada 2015, dia dijatuhi hukuman 3 tahun. Terima kasih untuk mendengarkan Radio Minghui. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi di website id.minghui.org.